Sejumlah kota penting di Israel mengalami kerusakan parah akibat serangan balasan Iran. Sementara itu, setelah Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Qatar, Donald Trump justru mengklaim Iran dan Israel telah sepakat untuk melakukan kejahatan senjata. Kerusakan parah terjadi di sejumlah kota penting Israel akibat serangan balasan Iran termasuk di ibu kota Tel Aviv. Kerusakan masif terlihat di sejumlah lokasi di kota Tel Aviv. Warga pun dilanda kepanikan hingga harus bersembunyi di dalam bunker untuk menghindari serangan rudal Iran. Kerusakan masif juga terlihat di kota Beersheba. Terjadi kerusakan masif akibat serangan rudal Israel. Tim pencarian dan penyelamatan di kota terbesar di Israel Selatan itu pun digerakkan untuk mencari korban akibat serangan tersebut. Setidaknya 4 jenazah telah ditemukan dari sebuah gedung dan upaya pencarian masih terus dilakukan. Rangkaian serangan Iran juga mengakibatkan warga Haifa dilanda kepanikan. Sirine peringatan meraung hingga warga berlarian ke tempat perlindungan. Sejumlah gedung rusak parah di kota tersebut. Tidak hanya fasilitas militer, serangan rudal Iran juga menghancurkan kilang minyak utama Israel di Teluk Haifa hingga mengakibatkan seluruh fasilitas ditutup total. Di sisi lain, pihak militer Israel merilis sebuah video yang memperlihatkan serangan yang dilakukan Israel di 6 bandara milik Iran. IDF membenarkan hal tersebut dan menyatakan serangan dilakukan dengan menyasar sejumlah pesawat jet tempur, helikopter, kendaraan udara tak berawak, dan personel militer Iran. Tak hanya itu, Israel juga menyatakan telah menyerang peluncur rudal dan tempat penyimpanan di Iran Barat dekat perbatasan dengan Irak. Sementara itu, melalui cuitannya di akun X, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran dan Israel telah sepakat untuk gencatan senjata. Gencatan senjata dimulai pada Selasa, 24 Juni 2025 pukul 4 GMT. Pengumuman Trump itu muncul beberapa jam setelah Iran melancarkan serangan terhadap pangkalan militer Amerika di Qatar yang ia gambarkan sebagai balasan lemah atas serangan Amerika Serikat pada akhir pekan terhadap situs nuklir Iran. Iran tangkap 700 tentara bayaran Israel, Mossad beri pengakuan. Otoritas Iran mengumumkan telah menangkap sedikitnya 700 orang yang dituduh sebagai tentara bayaran Israel sepanjang konflik bersenjata selama 12 hari dengan negara tersebut. Menurut laporan kantor berita Fars News Agency, Rabu, 25 Juni 2025, ratusan orang tersebut diduga kuat terlibat dalam jaringan spionase dan sabotase yang diklaim beroperasi atas nama Israel, terutama Badan Intelijen Mossad. Para tentara bayaran yang sebagian besar beroperasi dalam kerangka jaringan mata-mata dan sabotase, berhasil diidentifikasi dan ditangkap berdasarkan laporan masyarakat serta operasi intelijen, demikian bunyi laporan Fars, sebagaimana dikutip CNN International. Penangkapan besar-besaran ini berlangsung dalam situasi tegang pasca serangan udara besar-besaran Israel ke wilayah Iran yang dimulai sejak 13 Juni. Serangan itu, yang disebut sebagai bagian dari Operation Rising Lion, merupakan salah satu aksi militer paling agresif yang pernah dilakukan Israel terhadap Iran secara langsung. Sementara itu, Badan Intelijen Israel, Mossad, dalam pernyataan yang dirilis ke publik, Mossad bahkan menyertakan rekaman video para agennya yang sedang menjalankan misi diam-diam di balik garis pertahanan Iran. Salah satu misi utama dalam operasi ini termasuk mendirikan pangkalan rahasia di dalam Iran untuk meluncurkan drone ke berbagai target militer strategis. Pengungkapan tersebut memicu paranoia dan reaksi keras di kalangan elit keamanan Iran. Aparat intelijen Iran segera melakukan penyisiran dan menangkap puluhan warga yang dicurigai menyebarkan informasi atau konten daring yang dianggap mendukung Israel. Adapun Fars melaporkan bahwa penangkapan para agen Israel dilakukan di berbagai provinsi, termasuk Kermanshah, Isfahan, Khuzestan, Fars, dan Lorestan. Namun, belum ada rincian yang dirilis terkait jumlah tersangka yang diamankan di ibu kota Teheran.
Dalam perkembangan lainnya, media-media domestik Iran juga memberitakan bahwa beberapa dari para tersangka yang dituduh sebagai agen Israel telah dieksekusi selama masa konflik berlangsung. Hingga kini, otoritas belum mengungkapkan secara resmi jumlah eksekusi tersebut atau proses hukum yang mengiringinya. Di sisi lain, Parlemen Iran pada Rabu, 25 Juni 2025, menyetujui langkah untuk menangguhkan kerjasama dengan Lembaga Pengawas Nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional (IAEA), setelah 12 hari perang yang ditandai dengan serangan besar-besaran Israel dan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf mengecam IAEA karena tidak mengutuk serangan terhadap instalasi nuklir negaranya. Badan Energi Atom Internasional, yang bahkan menolak untuk mengutuk secara marginal serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, telah melelang kredibilitas internasionalnya, kata Ghalibaf seperti dikutip oleh media pemerintah, sebagaimana dilansir AFP. Ghalibaf menyatakan bahwa Organisasi Energi Atom Iran akan menangguhkan kerjasama dengan IAEA hingga keamanan fasilitas nuklir Iran dijamin. Langkah ini masih harus mendapat persetujuan dari Dewan Wali, Guardian Council, badan yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan atau memveto undang-undang di Republik Islam tersebut. Dalam proses pemungutan suara di parlemen yang beranggotakan 290 kursi, sebanyak 221 anggota mendukung keputusan itu, 1 orang abstain, dan tidak ada suara yang menentang dari anggota yang hadir. Setelah pemungutan suara, suasana di dalam parlemen berubah emosional. Para anggota parlemen meneriakkan slogan "Matilah Amerika" dan "Matilah Israel" sebagai respons atas serangan militer dua negara tersebut terhadap situs nuklir Iran. Konflik militer selama hampir 2 pekan itu dimulai pada 13 Juni, ketika Israel meluncurkan kampanye pengeboman besar-besaran yang menargetkan situs-situs nuklir Iran. Serangan tersebut menewaskan sejumlah komandan militer penting dan ilmuwan nuklir Iran. Tak berhenti di situ, sekutu utama Israel, Amerika Serikat, juga meluncurkan serangan udara terhadap fasilitas nuklir Iran pada Minggu, 22 Juni 2025, hanya 2 hari sebelum gencatan senjata disepakati.